Korupsi adalah masalah global yang memerlukan solusi global. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapus korupsi hingga ke akar-akarnya. Namun, tak belut para koruptor tetap mampu mencari celah untuk korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Namun, korupsi tak hanya dilakukan oleh pejabat negara. Setiap orang bisa saja secara tidak sadar sudah terlibat dalam tindak korupsi. Memberi hadiah untuk penyuapan dan menerima gratifikasi menjadi praktik korupsi yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab korupsi. Yang pertama, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Yang kedua, pengawasan yang tidak efektif. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kelima, penegakan hukum tidak berjalan. Yang keenam, budaya masyarakat yang mengakar. Yang ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin. Berikut cara mencegah terjadinya korupsi. Yang pertama, penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Yang ketiga, himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkup masyarakat kecil dan menekan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. Yang keempat, upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupa kesejahteraan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik, melainkan juga secara lahir batin. Yang kelima, upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia.